itu dibaca ringan dengan menjadikannya huruf antara hamzah dan alif. Aro'aita menjadi aro'aita. Dan Imam Waras punya wajah yang kedua, karena bicara tadi Nafi itu berarti Qalun dan Waras itu membaca aro'aita. Kemudian wajah yang kedua bagi Waras, menjadikannya dengan menggantikan huruf yang kedua itu dengan badal. Aroita. Qara'a Nafi' bi takhfifil hamzati ats-tsaniyati bi ja'liha bainal hamzati wal alif wa qila an Warshin fi dzalika bil badal. Aroita. Ada yang pertama aroita itu Qalun Waras sama, kemudian Waras punya wajah yang kedua aroita. Wa qara'a al-Kisai jami'a dzalika bi hadfil hamzati tsaniyah. Sementara Ali al-Kisai itu membuang huruf hamzah yang kedua. Gimana jadinya? Aroita. Aroaita, hamzah yang kedua dibuang oleh Imam Ali al-Kisai, membacanya aroital ladzi. Wa qara'a al-Kisai jami'a dzalika bihadfil hamzati tsaniyah. Sementara al-Baqun bitahqiqiha. Selebihnya selain tadi Nafi' dan Ali al-Kisai membaca hamzah yang kedua dengan takhfif. Itu dalam hal hamzah berada di ain fi'il. Ain fi'il. Ini yang bentuk yang pertama. As-surah al-ula ayyasbiqaha mutaharrik, didahului oleh huruf yang berharokat. Nah, perlu kita ketahui dalam hal ini, dalam hal hamzah berada di ain fi'il didahului oleh huruf yang berharokat, itu ada yang punya kaidah, ada yang sifatnya adalah farsh. Yang farsh itu ada dua, at-tanawush dan sa'ala sa'il. Ada at-tanawush dan sa'ala sa'il. Sa'ala sa'il dan at-tanawush, dua farsh ini qara'a Abu Amr wa Hamzah wal Kisai bil hamzi wa yamudduna ziyadah. Imam Abu Amr, Hamzah wal Kisai membaca tanawush dengan hamzah tanawush. Otomatis di situ ada alif diikuti oleh hamzah, maka berlaku hukum mad wajib muttasil. Ini Abu Amr, Hamzah, Ali Kisai dan Abu Bakar. Sementara selebihnya pembacanya dengan wawu tanawush. Kemudian yang kedua sa'ala sa'il. Sa'ala sa'ilun ya biwaqi. Imam Nafi dan Ibnu Amir itu mengganti hamzah dengan alif. Jadi bukan sa'ala sa'ilun, tapi sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun itu Nafi dan Ibnu Amir. Selainnya itu membaca hamzah. Oke. Kemudian kalau tadi ini bicara tentang hamzah yang berada di ain fi'il didahului oleh huruf yang berharokat. Sekarang hamzah yang berada di
ain fi'il dan didahului oleh sukun. Wa in sukina qabla al-hamzati al-waqi'ati ainan ikhtalafu min dzalika aslain. Jika hamzah yang berada di ain fi'il itu didahului oleh huruf yang sukun, para imam qiraat itu berbeda dalam dua kasus, dalam dua masalah. Pertama di is'alu, ya, fas'alullaha min fadlih, was'alullaha min fadlih, fas'aluhum, dan seterusnya. Fas'alu ahla dzikri. Semua fi'il amar dari sa'ala yang didahului oleh wawu atau fa. Semua fi'il amar dari sa'ala didahului oleh wawu atau fa. Ini Ibnu Katsir, Ali Al-Kisai, dan diikuti dan oleh Imam Hamzah dalam situasi waqaf dengan membuang hamzah. Hamzahnya dibuang, kemudian harokatnya hamzah diberikan kepada sin yang ada di sebelumnya. Jadi was'alullaha jadi wasalullaha, fas'aluhum jadi fasaluhum, fas'alu ahla dzikri menjadi fasalu ahla dzikri. Hamzahnya dibuang, kemudian harokat milik hamzah diberikan kepada sin yang ada di sebelumnya. Ini Ibnu Katsir dan Ali Kisai waqfan wa waslan. Sementara hamzah itu di saat waqaf saja. Ini yang pertama. Yang kedua, lafadz istai'asa. Keadaan apapun dalam Al-Quran. Falamma stai'asu minhu wala tai'asu min rauhillah hatta idza stai'asar rusul afalam yai'asil ladina amanu, ya. Dalam kalimat ini Al-Bazzi atau Al-Bizzi itu membacanya dengan alif dan yaknya di fathah tanpa hamzah. Qara Al-Bazzi bil alifi wa fathil ya'i min ghairi hamzin. Hamzahnya tidak ada, dihilangkan. Hamzahnya falam mastai asu, ya. Itu yaknya di fathah, hamzahnya jadi alif. Falam mastayasu wala tayasu innahu la yayasu. Jadi hamzahnya dijadikan alif, yaknya di fathah dan tidak memakai hamzah. Ini Al-Bazzi. Selain Al-Bazzi itu membacanya dengan hamzah. Baik, itu yang berada di ain fi'il. Sekarang yang berada di lam fi'il. An-naw'us tsalits minal hamzatil mufradati al-mutaharrikah anta qa'alaman. Macam yang ketiga dari hamzah yang berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan hamzah yang lain, dan dia berharokat berada pada lam fi'il. Ini ada dua bentuk.
Yang pertama didahului oleh huruf yang berharokat. Misalnya as-sabiin, as-sabiun. Dalam lafadz yang semacam ini Imam Nafi' itu tidak membawa hamzah, menghilangkan hamzah. As-sabiin menjadi as-sabin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun was-sabun. Sabiin, sabiun Imam Nafi' dengan meninggalkan hamzah. Sementara yang lain dengan menetapkan hamzah. Kemudian yang kedua, hamzah tersebut yang berada di lam fi'il didahului oleh sukun. Didahului oleh sukun. Dalam hal ini ada 2 kaidah dan 3 farsh. Yang pertama lafadz an-nabi dengan turunannya an-nabiyyu, an-nabiyyin, al-anbiya, an-nubuwah dan seterusnya. Imam Nafi' itu dengan hamzah. Nafi' berarti waras dan qalun. An-nabi itu berhamzah, nabiyyin, anbiya, an-nubuwah. Gimana bacanya? An-nabiyyu jadi an-nabiyyu, an-nabiyyin jadi an-nabiyyin, al-anbiya menjadi al-anbiya, an-nubuwah menjadi an-nubuwah. Ini Imam Nafi'. Berlaku untuk waris dan qalun. Hanya saja Imam Qalun dalam surat Al-Ahzab itu lin nabiyyi in arada dan buyutan nabiyyi illa itu tetap tidak memakai hamzah dalam 2 tempat ini. Dalam 2 tempat ini berbeda dengan waris. Kalau waris semua yang berasal dari an-nabi dengan turunannya nabiin, nabiyyin, al-anbiya, nubuwah, semuanya itu dengan memakai hamzah bukan memakai ya. Qalun pun begitu kecuali di 2 tempat, yaitu di surat Al-Ahzab. Lin nabiyyi in aradan nabiyyu buyutan nabiyyi illa itu memakai ya. Sementara seluruh imam yang lain selain Nafi' itu dengan ya. Kemudian kaidah yang kedua Al-Qur'an. Al-Qur'an, Qur'anan, Qur'anah dan seterusnya. Ibnu Katsir membacanya tidak dengan hamzah. Al-Qur'an menjadi Al-Qur'an. Qur'anan Arabiyan menjadi Qur'anan Arabiyyah. Qur'anah menjadi Qur'anah. Ibnu Katsir. Imam Hamzah membaca seperti Imam Ibnu Katsir jika waqaf di lafaz-lafaz tersebut. Kalau tidak waqaf tetap memakai hamzah. Selebihnya selain Ibnu Katsir dan hamzah di saat waqaf itu dengan memakai hamzah. Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan, Qur'ana inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Semuanya selain Ibnu Katsir dan hamzah di saat waqaf itu memakai hamzah. Sedangkan Ibnu Katsir waqfan wa waslan tanpa hamzah dan Imam Hamzah waqfan itu tidak memakai hamzah. Kemudian yang huruf yang farsh itu an-nasi'u, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru. Kemudian bariyah di surat Al-Bayyinah
Di situ an-nasi'u innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Itu Imam Warash membaca dengan tasdidul ya dan tidak ada hamzah. Innaman nasi'u. Warash innaman nasi'u. Itu Warash waqfan wa waslan. Sementara yang tidak memakai hamzah ini diikuti oleh Hamzah dan Hisham jika waqaf di situ. Innaman nasi'u ziyadah fil kufri. Kalau hamzah waqaf di situ itu sama dengan Warash innaman nasi. Hisham juga begitu. Innaman nasi. Kemudian bariyah di surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta, itu al-bariyah itu Nafi' dan Ibnu Zakwan membacanya dengan hamzah. Bariyah menjadi bari'ah. Sementara yang lain membaca dengan al-bariyah. Saudara sekalian, itu pertemuan kita pada kali ini, di mana kita membahas tentang bentuk yang ketiga, hamzah yang berharokat dan mufrad. Artinya mufrad di situ tidak berdampingan dengan hamzah yang lain. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk kepada macam yang kedua, yaitu hamzah yang sukun. Hamzah yang sukun. Insya Allah. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup kuliah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.